الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Akhwani fid din, a'azzakumullah. Bagaimana yang kita sebutkan bahwa poin yang kedua ini merupakan ilzam dari pentakriran terhadap poin yang pertama, bahwa seorang yang meyakini tentang tauhidul rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, wa biyadihi an-naf'u wad-darr, dan pada Allah Subhanahu wa taala hanyalah darinya terdapat manfaat dan kemudaratan, maka ini akan mengantarkan kepada keyakinan tentang tauhidul uluhiyah, yang semestinya dengan keyakinan tauhidul rububiyah tersebut mengilzamkan mereka untuk meyakini tauhidul uluhiyah, tidak menyembah, tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarih Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala: ay al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, mimma yajibu alaina ilmuhu, dari apa yang wajib atas kita untuk mengilmuinya dan mengetahuinya. Anna Allah subhanahu wa ta'ala la yarda, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah ridha ay yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun, Allah tidak ridha untuk disekutukan dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Bal huwa wahdahul mustahiqqu lil ibadati, bahkan dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah dan ditauhidkan. Wa dalilu dzalika ma dzakarahu al-muallif rahimahullah, dan dalil atas pernyataan ini adalah yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala fi qoulihi taala, dalam firman-Nya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan, dan bahwa masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian berdoa, jangan kalian menyeru terhadap sesuatu bersama dengan seruan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini Allah menjelaskan bahwa al-masajid seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala.
Dan kata al-masajid, ini ada dua penafsiran dari kalangan para ulama. Apakah yang dimaksudkan dengan al-masajid di sini adalah bangunan-bangunan yang dibangun untuk beribadah khusus, melaksanakan sholat, zikir di dalamnya. Bangunan yang khusus yang disebut dengan masjid. Naam. Maka masjid-masjid tersebut tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan kemungkinan yang kedua yang dimaksud dengan masjid di sini adalah a'dha'us sujud. Anggota-anggota sujud yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum, ala al-jabhati wa asyara bi yadihi ila anfihi wal yadain wal rukbatain wa atrafil qadamain." Aku diperintahkan, yakni Allah memerintahkan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Wajah, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung kaki. Maka anggota-anggota sujud ini tidak diperbolehkan seorang untuk melakukannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat. Ketika ada salah seorang sahabat yang tidak sujud di hadapannya, beliau larang. Karena sujud hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa annal masajid lillah, dan masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tempat sujud ataukah anggota-anggota sujud, atau secara umum lagi dimanapun kita sujud, hendaklah kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pada asalnya seluruh yang ada di permukaan bumi telah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai tempat sujud. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan bagiku ini bumi sebagai tempat untuk salat, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengetahui itu seluruhnya milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahadan, maka jangan kalian menyeru, jangan kalian berdoa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ahadan di sini dalam bentuk nakirah. Dalam keadaan sebelumnya disebutkan dalam bentuk larangan. La tad'u, jangan kalian menyeru ahadan kepada sesuatu apapun. Di dalam istilah usul, di dalam qawaid usul menyatakan bahwa nakirah apabila dalam konteks larangan, an-nakiratu fi siyaqin nahi, atau dalam konteks penafian, an-nahi, atau dalam konteks al-istifham, al-inkari, maka itu memberikan faedah umum. Di antara salah satu lafaz dan sighah yang menunjukkan umumnya sesuatu. An-nakiratu fi siyaqin nahi aw an-nahi aw al-istifham al-inkari. Maka ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini termasuk ke dalam salah satu kaidah tersebut, bentuknya nakirah ahadan dalam konteks pelarangan, nahi. Fala tad'u, menunjukkan
Allah Subhanahu wa ta'ala melarang secara umum dalam segala jenis penyeruan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak diperbolehkannya berdoa secara umum kepada selain Allah. Apakah doa itu termasuk doaul mas'alah ataukah doa al-ibadah? Doa masalah kita meminta secara langsung kepada Allah ataukah dalam bentuk ibadah? Kedua jenis ibadah ini tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu termasuk ibadah. Dan ibadah tidak diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak berdoa kecuali kepada Allah. Kita tidaklah bertawakal kecuali kepada Allah. Ar-raghba war-rahba war-raja' wal-khawf. Sebagaimana akan disebutkan nanti oleh al-muallif rahimahullah, jenis-jenis ibadah. Ya, beberapa jenis ibadah yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tidak diperbolehkan serahkan pada seorang pun, siapapun dia. Apakah dia orang yang saleh, ataukah dia yang lebih tinggi dari kalangan para nabi dan rasul, ataukah dari kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mahabbah la takunu illa lillah. Wa tawakkul la yakunu illa lillah. Atau illa ala Allah. Dan dibedakan antara seorang cinta kepada seorang yang saleh karena Allah, al-hubbu fillah, dengan al-hubbu ma'allah. Kalau al-hubbu fillah disyariatkan. Tapi kalau al-hubbu ma'allah, syirik. Kita cinta kepada seseorang karena dia taat kepada Allah. Kita cinta kepada seseorang karena dia bertakwa kepada Allah. Ini al-hubbu fillah. Yang menyebabkan mereka saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas tali Allah. Tapi al-hubbu ma'allah, kamu cinta kepada Allah, juga kamu menjadikan kecintaan kamu kepada selain Allah, yang kecintaan kamu kepada selain Allah itu menandingi kecintaan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirik. Nah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan yang mereka cinta kepada tandingan-tandingan Allah itu seperti kecintaan mereka kepada Allah sama. Maka al-hubbu ma'allah syirik. Sedangkan al-hubbu fillah adalah perkara yang masyru' dan disyariatkan. Fanahallahu ta'ala an yad'u al-insanu ma'allahi ahadan. Maka Allah melarang seseorang berdoa kepada sesuatu selain Allah atau bersama dengan Allah. Wallahu la yanha an syai'in illa wa huwa la yardah. Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidaklah melarang dari sesuatu melainkan karena Allah tidak ridha. Jadi salah satu bentuk untuk mencari mana amalan yang tidak diridhai Allah. Kita lihat, kalau amalan itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya, berarti itu tidak diridhai Allah. Ataukah disebutkan Allah membenci, Allah melaknat, Allah marah, Allah murka. Ataukah disebutkan
siksaan bagi orang yang melakukannya, apakah siksaan itu di dunia ataukah di akhirat. Ini merupakan amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diridhoinya. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufra. Jika kalian kufur, jika kalian ingkar, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kalian. Dan Allah tidak ridha dari hamba-hambanya itu kekafiran. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kalian bersyukur, maka Allah subhanahu wa ta'ala meridhai kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Jika kalian ridha terhadap mereka, terhadap kekafiran mereka, sesungguhnya Allah itu tidak ridha dan tidak senang terhadap kaum yang fasik. Fal kufru wa syirku la yardahu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kekufuran dan kesyirikan itu tidaklah diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Bal innama arsalar rusula. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Wa anzalal kutuba, dan menurunkan kitab-kitabnya. Limuharabatil kufri wasyirki wal qada'i alaihima. Untuk memerangi kekufuran. Allah menurunkan kitab, mengirim rasul untuk memerangi kekufuran. Maka dengan itulah jihad ditegakkan. Wasyirki, demikian pula syirik. Wal qada' alaihima, dan menetapkan atas keduanya untuk dipunahkan dan dihilangkan. Karena kedua-duanya ini adalah fitnah yang harus dihancurkan. Qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Sampai tidak terjadi kesyirikan dan kekufuran di muka bumi ini. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga agama ini murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memerintahkan untuk memerangi mereka disebabkan karena kekufuran dan kesyirikan yang ada pada mereka. Wa idza kana Allahu la yarda bil kufri wasyirki, maka apabila Allah tidaklah senang dan tidak ridha dengan kekafiran dan kesyirikan, fa innal wajib 'alal mu'min, maka sesungguhnya suatu kewajiban atas seorang mukmin alla yarda bihima, agar seorang mukmin itu pun tidak ridha dengan keduanya, kekufuran dan kesyirikan. Karena Allah tidak ridha, maka kita pun sebagai seorang mukmin, sebagai hamba Allah, pastinya tidak senang dengan apa saja yang tidak disenangi Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annal mu'mina ridahu wa ghadabahu, karena seorang mukmin keridhaannya dan marahnya, bencinya seorang mukmin itu taba'un liridhallahi wa ghadabi. Ya, asalnya pakai lam itu. Mengikuti keridhaan Allah dan kemurkaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, atau boleh juga kita mengatakan li'annal mu'mina ridahu wa ghadabahu tabi'a ridallahi wa ghadabahu. Begitu. Atau boleh juga kita mengatakan taba'un li ridallahi wa ghadabihi.
mengikuti keridhaan Allah dan kemurkaannya. Fayaghdabu lima yaghdabullah, maka dia marah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala marah. Ya. Walaupun kedua-duanya punya sifat marah, tapi tentunya sekali lagi kita menetapkan sifat-sifat yang ada pada Allah berdasarkan kemuliaan dan keagungan yang dimilikinya. Maka seorang mukmin marah. Kenapa seorang mukmin itu marah? Karena Allah Subhanahu wa taala marah terhadap suatu amalan. Wa yarda bima yardahu Allah azza wa jalla. Dan dia ridha ya dengan apa-apa saja yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika idza kana Allah la yarda al-kufra wala syirka. Dan demikian pula jika Allah tidaklah meridai kekufuran dan tidak pula kesyirikan, fa innahu la yaliqu bimu'minin ay yarda bihima. Maka sesungguhnya tidaklah layak bagi seorang mukmin untuk ridha dengan kekufuran dan kesyirikan itu. Wasyirku amruhu khatir. Kesyirikan itu perkaranya sangat berbahaya. Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain daripada itu terhadap siapa yang dikehendaki Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim itu tidaklah mendapatkan penolong-penolong. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang bertemu Allah tidak menyekutukan Allah dalam beribadah sedikit pun, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan dia menyekutukannya, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Maka seluruh nafs-nafs yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarahnya ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa asyirik dan kekufuran itu merupakan perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bentuk tidak diridhainya menunjukkan bahwa Allah menyatakan secara jelas, secara nas dalam Al-Quran bahwa Allah tidak ridha. Allah la yarda. Dan juga menunjukkan ketidakridhaannya ketika Allah menyebutkan bahwa Allah marah. Dan yang menunjukkan ketidakridhaannya ketika Allah mengancam mereka dengan siksaan yang pedih, yaitu neraka Jahannam. Wal-iyadhu billah. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah poin yang kedua. Dan insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita masuk ke poin yang ketiga yang berkenaan tentang al-wala wal bara setelah kita meyakini tauhid al-uluhiyah. Maka dengan keyakinan tauhidul uluhiyah kita ketahui di sana ada hizbullah dan di sana ada hizbus syaitan. Ada golongan Allah dan ada pula golongannya syaitan, yang dari situlah kita dianjurkan dan diwajibkan untuk mempunyai sikap al-wala, loyalitas, dan sikap al-bara, antipati kepada lawan-lawannya. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna tafaddalu hafizakumullah.